Halo sobat nih, gas lagi yuk Martial Peak-nya. Masih jauh banget nih. Ya udah yuk, kita gaskeun. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Tukang sate, waduh. Ya, mereview sedikit dari part sebelumnya setelah Yangkai menyelamatkan murid-murid dari Shadow Moon Hall. Di sini Yangkai dan juga mereka semua murid-murid yang ada di dalam bidang api ini, mereka semua ternotis dengan kemunculan matahari yang tiba-tiba saja muncul di bidang api ini, dan itu membuat mereka semua yang ada di bidang pasir api ini akan berkumpul di satu titik yang sama memperebutkan benda misterius itu. Di dalam perjalanan itu, di sini Yangkai mendapatkan informasi dari bocah Wei kalau gadis Yuan adalah seorang alkemis tingkat Saiyan King. Ya, aku hanya seorang alkemis tingkat Saiyan King peringkat rendah dan junior yang apakah ada banyak alkemis tingkat origin atau origin king di dunia luar sana? Karena yang aku dengar kau berasal dari dunia luar. Ah, ya. Memang ada banyak sekali alkemis tingkat origin, tapi ya untuk mereka yang ada di tingkatan origin king, itu cukup jarang, sambut dari Yangkai. Selain itu, di sini gadis Yuan ia juga berujar kalau benda yang mirip matahari itu sebenarnya adalah buah lili merah. Dan ketika buah lili merah itu matang sempurna, maka akan terbitlah fenomena 3 matahari besar. Dan sebelum bunga itu mekar atau matang secara sempurna, di sini gadis Yuan ia berujar kalau berada di dekat buah lili akan menjadi sangat berharga, karena semakin kita dekat dengan tempat itu, maka akan semakin banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan. Waduh. Ujar gadis Yuan yang membuat Yangkai pun heran. Hei, gadis ini ia mengetahui tentang buah lili merah. Jika ia mengenalinya akan sungguh sangat masuk akal jika orang-orang juga akan mengetahuinya. Dan tampaknya akan terjadi pertarungan besar untuk memperebutkan benda itu nanti, pikir dari Yangkai. Dan benar saja, tak lama setelahnya Yangkai dan juga kelompok mereka tiba di satu tempat yang sama dengan para kelompok-kelompok lainnya, di mana setiap sekte dan juga kelompok besar mereka pun menempati setiap bukit besar. Dan melihat itu semua membuat Yangkai berujar, hei, semua pasukan besar telah berada di tempat ini. Sedangkan untuk gadis Yuan, ia pun ternotis ketika ia melihat rombongan dari sektenya ternyata ada di tempat ini juga. Namun untuk gadis Yuan yang bingung di mana buah lili, membuat gadis Yuan ia berujar kalau buah lili merah tidak akan muncul sebelum buah itu matang secara sempurna. Dan ketika telah matang barulah buah itu akan muncul. Dan di sela-sela pembicaraan itu ternyata ada seseorang yang datang menghampiri mereka, di mana orang itu berujar, aku tidak menyangka kalau akan bertemu dengan saudara Wei di tempat ini. Hei, mendengar hal itu, di sini bocah Wei ia pun sepertinya kenal dengan sosok pria tua yang datang ke arah kelompok mereka, di mana bocah Wei ia berujar, iya, senior Li dari sekte obat. Ya, ada apa? Di sini pria tua itu ia berujar, karena saudara W ada di tempat ini, apakah saudara W sudah tahu tentang benda apa itu? Tanya pria tua ini. Ya, aku dengar benda itu adalah buah lili merah. Tapi ya aku juga tidak tahu detailnya. Dan bisakah kau katakan kepadaku? Ujar bocah W ini. Namun ketika pria tua itu ia melihat ke arah gadis Yuan, ia pun baru sadar, ternyata Nona Yuan. Ya, tentu saja saudara W pasti telah tahu tentang benda apa itu. Dan ya, aku juga tahu tidak ada benda herbal yang tidak diketahui oleh Nona Yuan. Pak tua itu ia juga mengatakan ketika buah lili telah matang sempurna, jelas itu akan ada sebuah pertarungan besar. Maka dari itu tidak ada untungnya untuk semua orang dan hanya akan mengalami kerugian saja, ujar Pak tua itu. Mendengar hal itu, di sini Yangkai pun berujar di dalam hati, hei, mengalami kerugian, ya. Hal itu terjadi karena sektemu terlalu lemah dan tidak dapat bertahan melawan sekte besar lainnya. Yang jauh lebih kuat, tentu saja, ujar dari Yangkai di dalam hati. Namun untuk orang tua itu, ia pun juga bertanya siapakah orang ini. Ya, doi pun bertanya kepada bocah Wei ketika ia melirik ke arah Yangkai. Di sini bocah Wei ia berujar kalau pria yang ada di sebelahnya adalah saudaranya. Dengan lirikan tajam, Pak tua itu ia pun heran bagaimana bisa Yangkai yang ada di ranah Saiyan King tingkat 1 dapat bertahan sejauh ini. Namun tak lama setelahnya, Pak tua ini ia pun menjelaskan tujuan utamanya datang ke tempat ini, di mana ia berujar, saudara Wei,
Kau tahu aku berasal dari sekte pil obat. Dan ya, kau juga tahu kalau buah lili itu cuman ada satu dan akan menjadi rebutan semua pihak. Tapi ya, aku punya sebuah solusi. Aku memiliki sebuah metode sederhana. Aku ingin mengambil buah itu dulu, meskipun ya buah itu cuma ada satu. Dan jika digunakan dalam alkimia, jelas maka akan dapat menghasilkan lebih dari satu pil. Dan kau juga seharusnya tahu kalau aku berasal dari sekte obat, tempat di mana alkemis terbaik di bintang ini berasal. Mendengar hal itu, di sini bocah Wei ia berujar. Jadi maksudmu, jika kami membantu sektemu mendapatkan buah itu, maka buah itu akan dibuat menjadi sebuah pil dan Shadow Moon Hall akan mendapatkan bagiannya? Tanya bocah Wei. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Pak Tua ini. Ya, tepat sekali. Lantas bagaimana saudara Wei? Apakah kau tertarik? Apakah kau hanya meminta kepada kami saja? Lantas bagaimana dengan pasukan besar lainnya? Tanya bocah Wei. Ya, aku juga telah meminta hal yang sama dengan pihak mereka. Tapi ya aku yakin kalau aku bisa meyakinkan mereka, sambut Pak Tua itu. Namun mendengar hal itu, di sini bocah Wei ia pun sedikit ragu dengan ucapan dari Pak Tua itu tentang bagaimana bisa hal besar seperti ini dapat diputuskan oleh seorang murid. Mengingat mereka semua yang ada di tempat ini rata-rata hanyalah seorang murid. Namun di sini bocah Wei tanpa diduga ia berujar, baiklah. Jika yang lainnya setuju, ya maka Shadow Moon Hall juga pasti setuju. Tapi apakah kau telah berbicara dengan orang itu? Ujar bocah Wei merujuk ke arah bocah misterius yang duduk sendirian di ujung sana. Mendengarkan pertanyaan itu, di sini Pak Tua itu ia pun beralasan kalau ia ingin bertanya dulu tentang pembagian buah lili ini kepada para pasukan besar sebelum ia akhirnya nantinya bertanya kepada bocah misterius itu. Namun bocah Wei ia pun menyarankan agar Pak Tua ini membahasnya hal itu dulu dengan bocah misterius itu sebelum meminta persetujuan dari pasukan lainnya. Dan setelahnya Pak Tua itu pun pergi. Dan itu juga membuat bocah Wei ia berujar, apakah orang tua itu pikir kalau kami semua ini bodoh apa? Dan hal itu pun dibenarkan oleh gadis ungu Yuan. Namun bocah Wei ia pun masih berpikir kalau dengan munculnya buah lili merah ini dapat dikatakan sebagai berkah ataupun sebuah bencana berjalan. Namun melihat pembicaraan berat seperti itu, di sini gadis Yuan ia malah berujar, sudahlah, lupakan saja dulu tentang buah itu. Mari kita berkultivasi di tempat ini. Karena hanya dengan menghirup udara yang ada di sekitaran sini, ya itu telah dapat membantu memberikan keuntungan untuk kita semua. Dan benar saja, kini mereka semua termasuk Yangkai, mereka pun berkultivasi sembari menunggu buah lili itu matang sempurna. Ya, sembari berkultivasi, Yangkai ia juga berujar, seperti apa yang tercatat di dalam catatan kuno. Beberapa hari sebelum buah itu matang, akan ada aroma berbuah yang semerbak dan itu dapat menenangkan tubuh dan juga pikiran. Dan untuk saat ini baru satu matahari, namun efeknya udah sangat luar biasa. Dan setelah 3 matahari terbit, pasti efeknya akan berkali lipat lebih duhai lagi, pikir dari Yangkai. Dan tak lama setelahnya, kini beberapa pasukan lainnya pun mulai berdatangan. Mereka semua satu persatu pasukan kecil mulai berdatangan ke tempat di mana buah lili itu akan muncul. Namun di antara pasukan yang baru saja tiba, ada salah seorang yang tak asing, yaitu si kampret ini. Haruskah mengambil tempat seseorang untuk merebutkan benda itu? Pikir si kampret ini yang merupakan kultivator ranah Origin King. Namun karena ia telah mati, ia harus merenggut tubuh fisik milik orang lain. Dan di tempat ini, kampret putih ini yang melihat ke arah lain dan ia menemukan tempat di mana Yangkai berada. Bocah itu ternyata dia ada di sini. Namun ketika ia memperhatikan Yangkai lebih detail dan mencoba merasakan benda yang telah dicuri oleh Yangkai ternyata tidak dapat ia rasakan. Bukankah bocah itu yang telah mengambil barang milikku? Kenapa aku tidak dapat merasakan aura dari benda itu dari dirinya? Apakah dia berhasil menyerap benda itu? Tidak mungkin. Itu mustahil. Bahkan seorang Origin King aja tidak akan dapat memurnikannya dalam 1 atau 2 hari. Dan jika ia memaksa menyerapnya, sudah pasti dia akan mendapatkan efek samping. Bagaimana ini? Pikir si kampret itu sembari terus menatap ke arah Yangkai.
Sedangkan untuk Yang Kai, ia pun sadar kalau dirinya sedang diperhatikan dan itu membuatnya berujar di dalam hati. Ya, aku tidak mengenalnya, tapi kenapa dia memancarkan niat buruk yang mematikan kepada diriku, ujar dari Yang Kai. Namun melihat Yang Kai yang sedikit gelisah membuat gadis Xuan, ia berujar, Yang Kai, ada apa? Apakah kau menemukan sesuatu? Tidak. Apakah kau mengenali orang itu? Ujar dari Yang Kai yang merujuk kepada bocah kampret Lui. Ya, aku mengenalnya. Dia adalah murid dari lembah Flowing Court yang bernama Lu Yi. Yang Kai, apakah kau memiliki dendam dengan dirinya? Tidak. Tapi entah kenapa dia tampaknya membenci diriku. Rasanya ini sungguh sangat aneh, sambut dari Yang Kai. Sini gadis Yuan, ia berujar, meskipun aku tidak pernah berteman dengan dirinya, tapi ya, aku pernah berbicara dengan dirinya. Kenapa dia membencimu Yang Kai? Tanya gadis Yuan. Entahlah, itulah yang aku ingin tahu, sambut dari Yang Kai. Sini gadis Yuan, ia juga berujar, kalau ini adalah masalah kecil ya, aku bisa membantumu untuk mengatakan beberapa kata kepada dirinya. Tidak perlu. Selama dia tidak membuat masalah, aku akan menyampingkan hal itu, sambut dari Yang Kai. Selain itu, Yang Kai juga bertanya, hei gadis Yuan, lantas bagaimana dengan orang itu? Ujar dari Yang Kai merujuk kepada seorang bocah misterius yang sedang duduk sendirian itu. Di sini gadis Yuan, ia berujar, Yang Kai, kau tidak boleh bertanya terlalu jauh tentang orang itu. Karena yang aku tahu, dia adalah murid yang berasal dari sekte Kaisar Bintang. Namun untuk detailnya aku juga tidak lebih tahu. Di sini gadis Yuan, ia berujar kalau sekte Kaisar Bintang adalah salah satu dari 3 pasukan besar yang ada di bintang ini. Selain sekte Thunder Python dan juga sekte Heavenly Battling. Bahkan rumornya ada lebih dari 100 master yang ada di tingkatan Origin Return tingkat 3 di sekte mereka. Dan mereka juga memiliki artefak tingkat Origin Key. Sekte Kaisar Bintang juga memiliki rumor yang sangat luar biasa, di mana mereka hanya mengirimkan 1 orang murid saja selama beberapa dekade untuk dapat keluar dari area sekte untuk dapat belajar cara mencari pengalaman hidup. Namun ya, dulu ada juga rumor 2000 tahun lalu kalau ada sekte lainnya yang sebanding dengan sekte Heavenly Battling, yaitu sekte Ancient Yang, mana mereka telah membuat suatu kesalahan besar, di mana mereka membunuh salah seorang murid dari sekte Kaisar Bintang. Mereka sengaja melakukan pembunuhan itu untuk dapat mengambil harta milik dari sekte Kaisar Bintang, dan 1 bulan kemudian, sekte Ancient Yang itu langsung dibantai habis-habisan. Bahkan tidak tersisa 1 pun murid yang ada. Bahkan seluruh area sektenya habis dibakar dalam 1 malam. Tapi ya, itu telah terjadi 2000 tahun lalu. Dari tragedi itu ada sebuah tempat yang disebut sebagai Grand Hidden Valley, yang dikatakan kalau itu adalah lokasi di mana sekte Ancient Yang berasal. Dan rumor itu mengatakan kalau di tempat itu terdapat banyak sekali harta tersembunyi, di mana sekte Ancient Yang menyembunyikan harta mereka. Namun sayang sekali harta karun itu tersembunyi dan belum ada yang berhasil menemukannya. Malah banyak yang mati ketika mereka mencoba untuk mencari harta itu. Mendengar soal harta karun, di sini Yang Kai ia pun sedikit tertarik. Namun hal itu pun telah terjadi selama 2000 tahun lalu. Sudah pasti harta-harta itu telah ditemukan oleh orang lain, dan mencarinya saat ini sepertinya itu hanya akan buang-buang waktu aja, pikir dari Yang Kai. Namun di sini Yang Kai pun juga bertanya, hei, apakah kau pernah ke tempat itu? Ya, tentu saja, tapi ya aku tidak mendapatkan apapun. Aku malah terkena oleh yin ki yang sangat dingin. Dan jika kau tertarik, ya kau bisa pergi ke tempat itu nanti melihat-lihat. Namun ya, kau juga harus berhati-hati, ujar gadis Yuan itu. Ya, aku akan pergi jika ada waktu luang, ujar dari Yang Kai. Di sini Yuan ia juga berujar kalau orang-orang yang berasal dari Kaisar Bintang biasanya sulit untuk dapat dikenali. Namun ya, hal itu berbeda di dalam bidang pasir ini. Karena sebelum pergi, masterku telah berujar untuk berhati-hati dan waspada kepada seorang kultivator yang sendirian yang memiliki wajah yang tidak familiar, dan bisa saja orang itu berasal dari sekte Kaisar Bintang. Dan awalnya ya, aku juga mengira kalau kau adalah salah satu dari mereka. Kau hanya ada di ranah Saiyan King tingkat 1, tapi ya, kau sungguh sangat luar biasa kuat Yang Kai, ujar gadis itu, yang membuat Yang Kai tertawa. Ya, sepertinya kau salah paham, sambut dari Yang Kai. Namun beberapa hari kemudian, tanah bergetar dan juga melepaskan gelombang panas yang sangat kuat yang menandakan kalau matahari kedua telah muncul. Lihat, matahari kedua telah muncul.
Sedangkan untuk Yang Kai, ia pun masih fokus akan kultivasinya dan terus berkultivasi di tempat ini yang memang memberikan manfaat tentang pemahaman tentang Senki, pikir dari Yang Kai. Namun tiba-tiba saja terjadilah suatu keributan di tempat ini. Kau pikir kau bisa mengambil harta tak ternilai itu kah? Aku akan memberikan kau pelajaran, ujar seorang pria yang membawa sebuah tombak. Dan pria yang diincarnya ternyata adalah seseorang yang telah mencoba diam-diam memasang susunan formasi untuk dapat menguasai buah lili itu yang memang membuat dirinya harus menjadi incaran para kultivator lainnya. Ya, walaupun si kamar merah ini awalnya dapat menahan serangan dari lawannya, tapi hal itu tidaklah mudah bagi dirinya untuk dapat menghindari dari teknik lainnya dari sekte-sekte lainnya yang ingin menangkapnya, dan itu berakhir dengan mati. Melihat rekannya mati membuat salah satu kampret lainnya yang berasal dari sekte yang sama membuatnya kesal ketika salah satu anggotanya harus dibunuh. Kujang, apa yang kau lakukan? Meskipun aku tahu kalau murid dari sekteku itu keterlaluan, tapi kau tidak pantas sampai membunuhnya. Ya, aku pantas membunuhnya karena kau tahu, ya, muridmu itu, juniormu itu diam-diam telah memasang susunan formasi roh. Tanya saja dengan yang lainnya, mereka juga tahu tentang apa yang telah dilakukan oleh juniormu. Dan karena telah ketahuan, tidak akan ada lagi alasan bagi dirinya dan juga sektenya di tempat ini jika ia tidak mau menjadi incaran dari sekte-sekte lainnya. Di mana bocah Feng, ia juga memperingatkan untuk tidak ada lagi murid-murid yang mencoba memasang susunan formasi secara diam-diam. Namun tak lama setelahnya ada seseorang yang melaporkan, Tuan Muda Feng, aku baru saja melihat ada seorang bocah lainnya yang telah memasang susunan formasi diam-diam. Dan kali ini adalah si botak ini dan juga anggota sektenya. Tapi di sini si botak yang tidak mengakuinya dan meminta bukti kalau sektenya telah berbuat curang membuatnya berujar, tolong buktikan. Sedangkan di dalam hati, tidak ada seorang pun yang dapat melihat metodeku, pikir si botak ini. Dan hal itu pun dibenarkan oleh si kampret lainnya. Dan ia juga tahu kalau dirinya ingin mengusir para pesaing di dalam memperebutkan buah lili itu, ia harus memiliki bukti. Tapi tetap saja aku tidak memiliki bukti untuk dapat mengusirnya. Dan untuk si botak, ia pun begitu yakin dan menentang serta tak terima jika ia dituduh tanpa bukti. Melihat si kampret itu yang berasal dari sekte monster dan begitu yakin kalau dia atau sektenya tidak bersalah, membuat gadis cantik yang berasal dari sekte kaca berwarna ini, ia pun ingin membuktikannya dengan berujar, jika kau ingin bukti, maka itu bukanlah hal yang sulit. Cukup biarkan aku melihatnya menggunakan benda ini. Ujar gadis cantik itu yang membuat si botak ini menjadi panik. Apa? Panik pengungkap bentuk. Dasar Yusundi, dasar wanita gila. Buat apa kau sampai membawa benda berharga itu? Kau benar-benar menargetkan sekteku rupanya. Melihat si botak itu panik, di sini gadis cantik ia berujar, kenapa kau berkata seperti itu? Kenapa kau menjadi gugup? Dan benar saja, dengan menggunakan manik itu, terlihatlah kalau si botak ternyata dia diam-diam menyebarkan monster miliknya yang tidak kasat mata untuk dapat merebut buah lili. Dan melihat triknya yang berhasil diungkap membuat si botak ini kesal dan melepaskan aura bertarung. Namun di sini anggota dari sekte lainnya yang tidak dapat diterima ditikung diam-diam membuatnya sangat kesal. Dan itu juga memaksa sekte botak ini untuk segera minggat dari tempat ini kalau ia memang tidak mau mati dikeroyok rame-rame oleh sekte-sekte lainnya. Namun untuk Yang Kai, dia pun terkejut. Yang Kai terkejut bukan karena peristiwa yang sebelumnya, tapi ia terkejut karena kenapa dia tiba-tiba saja menyerangku secara diam-diam. Serangan yang dilepaskannya itu adalah serangan jiwa yang tidak terlihat. Jika aku tidak memiliki lotus penghangat jiwa, jelas aku akan mati. Orang itu, dia ada yang aneh dengan dirinya. Dia pasti merencanakan sesuatu, pikir dari Yang Kai. Namun diserang seperti itu membuat Yang Kai berpikir, sekte Flowing Cloud bukanlah sekte besar, mereka hanyalah sekte kelas 2. Lantas bagaimana bisa mereka memiliki metode yang seperti itu? Aku tidak paham. Aku tak pernah menyinggungnya, tapi kenapa dia berusaha keras untuk membunuhku? Pikir dari Yang Kai. Namun untuk buah lili itu tiba-tiba saja muncullah matahari kedua yang artinya tinggal satu langkah lagi sebelum pertarungan perebutan buah lili itu dimulai. Namun tak lama setelah itu matahari kedua mulai berputar, menyerap energi yang ada di matahari pertama dan juga energi yang ada di dalam bidang api ini. Dan mereka semua pun tahu kalau ini adalah tahapan akhir dan
Dan hal itu memaksa mereka semua langsung membangun barrier pertahanan sebelum matahari itu meledak yang menyebarkan bola api ke segala arah. Namun untuk bocah ini yang melihat ada bola api datang ke arah dirinya, dia dapat menghentikannya dengan sangat mudah hanya dengan satu tangannya saja. Dan setelah peristiwa itu, matahari buah lili itu mulai terbenam, yang artinya buah lili akan segera muncul. Dan itu membuat gadis Yuan ia berujar, semuanya bersiap. Karena memang tak lama setelah itu, buah lili akhirnya muncul yang akan menjadi suatu rebutan bagi mereka semua. Semua pihak yang ada di tempat ini, perebutan buah lili akan dimulai dan dibahas di part selanjutnya. Dan sampai jumpa, bye, thank you.